Itu bagian dari terapi okupasi namanya. Oh, ternyata terapi okupasi. Iya, buat para lansia. Jadi untuk supaya mereka menggunakan kognitifnya, psikomotoriknya, jadi supaya mereka tetap aktif terus, syarafnya, ototnya, supaya mereka bisa tetap sehat. Jadi kita berikan kesempatan, bahkan Indonesia Kemenaker juga sudah mulai berpikir itu, Bang. Jadi kita berpikir dan sudah mulai, kalau nggak salah ini bukan iklan ya, KFC sudah mulai untuk mempekerjakan lansianya. Nah, Kalau Singapura duluan udah dari kapan tahu ya. Indonesia sudah insya Allah akan mulai diawali oleh KFC atau McD, saya lupa deh itu antara dua itu, pokoknya ayam gorengnya. Nah benar. Jadi Indonesia itu kebanyakan feeling ya dok ya, feeling. Iya, nggak tega. Nggak tega padahal kalau terapi. Pada terapi kalau orang tua kita di rumah aja gitu ya, bukan kita kerjain enggak ya. Orang tua kita tuh nenek-nenek kakek di rumah, justru mereka itu merasa dibutuhkan kalau mereka bisa bekerja. Malah dia bisa menstimulasi dia punya otak ya kan, biar lebih bersemangat. Kalau enggak ya nanti bisa cepat pikun ke dok ya. Iya betul. Yang penting Bang, kita perhatikan nutrisinya. Betul. Tetap nutrisinya harus diperhatikan. Jangan di rumah kita aktivitas, katanya kita nggak perhatikan minumnya, vitaminnya, mineralnya. Kita nggak perhatikan gitu loh. Nah, kita wajib perhatikan itu untuk orang tua kita. Itulah bentuk sayang kita gitu. Ngomong-ngomong, dokter anaknya berapa sudah nih? 2 ya? Wah, ini pasti jadi orang hebat nih, ya kan? Dokter sendiri kalau nggak salah ini keturunan dari asing juga ya. Ah, ini Melayu, rumpun Melayu. Satu rumpun sama Indonesia. Masih rumpun Melayu ya. Dia itu ada di Malaysia ya, campuran. Dok. Jadi dok, satu lagi nih dok. Mengenai pandemik nih. Sekarang kan pandemik sudah mulai turun ya. Nah, bagaimana dok? Alhamdulillah. Bagaimana itu pandemik di rumah sakit rumah sakit Islam Jakarta Sukapura ini? Iya, alhamdulillah banget nih di bulan-bulan sekarang bulan September ya. September ceria banget deh kayaknya, ini benar-benar September ceria. Jadi sesuatu kata sugesti ya Bang ya, harus sugesti September ceria gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga insya Allah selama-lamanya gitu, karena memang di kita itu sudah nol pasien yang dirawat dengan COVID itu nol. Dan mudah-mudahan nol terus seterusnya lah sudah. Kalaupun nanti ada ya bukan pandemi lagi, endemi. Jadi endemi itu udah kayak penyakit tipes, udah kayak penyakit polio, udah kayak gitu-gitu deh. Maksudnya ada tapinya 1-2 gitu. 1-2 aja. Oke. Namun saya dengar nih dok, ada satu macam pandemi baru gitu loh yang ada dari Filipina itu apa namanya? Oh iya, tetap COVID cuma variannya varian Lambda. Itu sudah masuk Indonesia, udah masuk Bang sebetulnya, udah masuk. Makanya kenapa nakes itu harus 3 kali divaksin. Termasuk saya nih, saya 3 kali divaksin dan yang terakhir pakai Moderna. Agak lumayan juga itu, kipinya banyak yang berasa gitu ya. Berasa demam gitu ya? Saya nggak demam, cuma pegelnya minta ampun gitu. Sampai nggak bisa aktivitas. Aduh. Ya tapi memang itu ikhtiar kita ya Bang ya. Kita niatinnya ikhtiar, kalau kita niatin ibadah, insya Allah nanti nilainya juga pahala. Mudah-mudahan kita kan selalu berusaha terus mendekati gitu ya. Kalau mudah-mudahan Allah terima ibadah kita gitu ya. Nah kemudian dengan persiapan nakes di vaksin 3 kali itu harapannya varian-varian yang ada itu kita bisa atasi, terutama nakes yang di garda terdepan kan, termasuk saya kan yang tiap hari ke rumah sakit gitu. Nah vaksin itu kan bukan satu jaminan juga dia akan terbebas ya dok, jadi tubuh kita harus juga tetap fit. Iya, jadi vaksin itu salah satu upaya kita untuk menaikkan imun sistem kita. Jadi untuk meningkatkan imun sebetulnya tidak satu-satunya vaksin aja, bisa dengan yang lain. Yang pertama tadi nutrisi, gerak, olahraga teratur, bergerak ya, nggak boleh mager. Nggak boleh mager. Gitu ya. Kemudian yang penting itu adalah berpikir positif. Berpikir positif. Karena kita kalau berpikir positif itu hormon-hormon di tubuh kita itu berjalan dengan baik gitu. Metabolismenya berjalan dengan baik. Berarti gerak, kata dan fokus dok ya. Bergerak, kita senyum ya, kita bergerak, olahraga, berkata-kata juga yang positif. Dan fokus kita jangan fokus ke depresi, jangan fokus ke anxiety yang ketakutan. Betul. Jadi fokuslah bahagia kita di hari ini. Bahagia. Semua kita
harus di harus di afirmasi namanya. Afirmasi positif. Misalnya gini, setiap pagi kita bangun tidur, hari ini saya sehat, saya bahagia, saya sejahtera, saya sukses, gitu. Selalu begitu. Karena tubuh kita nanti akan mendengar apa yang kita ucapkan itu dan dia akan saling berkolaborasi untuk mewujudkan itu. Setuju tuh Dok. Coba nih bayangin pemirsa, kalau kita tiba-tiba afirmasinya, ya bukan afirmasi, kayak tubuh kita nih, kalau saya praktek begini ya, itu kalau semua kita kata-kata yang positif itu dia akan licin. Kalau negatif dia akan tegang ke otak nanti ke otot. Nah, sehari, 10 hari, 1 minggu, 2 minggu, 10 tahun. Nah itu, tegang semua stroke. Betul banget. Jadi kita mulai tersenyum hari ini, happy. Yang dokter kata tadi. Makanya Abang kalau ke ruangan saya kan ada happy. Selalu. Maka tadi awal-awal saya bilang keluar dari sini saya selalu happy, selalu bersemangat gitu kan. Ilmu hari ini jangan mager ya. Mager rugi kamu. Waktunya kita hidup hanya sedikit gitu kan. Iya, betul. Dan waktu kita ini untuk bekal kita sebetulnya Bang di kehidupan yang selanjutnya. Betul. Iya, makanya kita manfaatin waktu-waktu yang kita dikasih Allah ini, kita manfaatin supaya kita bisa bawa nih bekalnya nanti di kehidupan yang lain nanti kita kehidupan yang lain. Karena udah pasti pasti kita akan ketemu Allah. Udah pasti. Al-A'raf ya. Amin. Al-A'raf 172 itu bahwa pada kubah yaumil kiamata, dan kita akan ketemu lagi di hari kiamat. Ada filin, jangan bilang kita nggak pernah ketemu. Jadi di sini banyak sekali ilmu yang saya dapat Dok. Untuk menjaga kesehatan nih Dok ya. Kan kita ada karbohidrat, protein, air, lemak, vitamin, mineral. Karbohidratnya juga sekarang mungkin ada yang pakai pengawet, ya. Proteinnya juga pakai pengawet. Terusnya pakai pestisida, belum lagi airnya mungkin masih asam sifatnya, vitaminnya yang kita nggak tahu. Nah untuk itu gimana Dok? Kebenaran ada produk nih Dok, Hydrosi. Ini dia bisa ngilangin, katanya sih bisa ngilangin racun-racun atau detok-detok seperti pestisida dan sebagainya. Asid radikal bebas. Nah gitu. Jadi kalau saya yang bicara, bagaimana? Ini kan mineral. Mineral itu kebutuhannya bagaimana Dok buat tubuh Dok? Mineral itu sama kayak vitamin Bang. Jadi yang dibutuhkan tubuh itu nggak banyak. Nggak banyak, sedikit aja yang dibutuhkan tubuh. Tapi kalau itu kurang, wah dampaknya bisa luar biasa itu. Kalau misalnya vitamin C, misalnya vitamin C yang orang-orang gampang pahami deh. Vitamin C itu kan kita butuh nggak banyak, cuma sedikit aja. Paling cuma seperti kalau jeruk, cuma 2 jeruk aja sehari misalnya ya. 2 jeruk. Misalnya kita nggak konsumsi itu selama seminggu, lihat aja deh kalau nggak sariawan, nanti keluhannya, BAB-nya susah misalnya gitu. Jadi kulitnya terus gampang gatel-gatel. Jadi gitu. Jadi kita vitamin sama mineral itu sebetulnya yang dibutuhkan tubuh itu nggak banyak, tapi kalau kita kekurangan dampaknya itu luar biasa. Bisa kemana-mana. Iya kan, dan itu harus disupport dari luar. Ya kan? Iya. Vitamin tanpa mineral juga tidak bisa terserap, betul nggak kan? Nggak bisa. Jadi ini Hydrosi ini nih katanya mengandung 72 mineral gitu ya. Ini sangat baik untuk tubuh gitu ya. 72 mineral, aku jadi ingat ini deh, air zam-zam. Wah, itu 78 mineral itu Dok. Zam-zam Nomor 2-nya Dok. Nah, iya betul. Kenapa di Mekah Madinah jarang ada yang sakit? Karena mereka terpenuhi kebutuhan mineralnya. Ya itu yang belum orang banyak tahu Bang. Jadi orang taunya kan kalau sakit udah ke Mekah aja, di sana auranya positif, ini. Itu mungkin kalau secara nalar orang yang rasional kan kurang bisa nalar ya. Kurang bisa nalar. Nah, tapi kalau misalnya dibuktikan oleh ilmu atau dengan ilmiah, ternyata di sana kita kan minum. Betul. Ya kan? Pasti kita minum di sana. Nah, minum itu airnya itu ya air yang 78 mineral itu yang kita konsumsi kan. Betul. Akhirnya kita jadi getting better gitu. Banyak orang yang pergi haji nggak bisa jalan, sampai di Mekah bisa jalan, bisa lari di sana. Sampai Indonesia lemas lagi. Nah sekarang jangan khawatir, di Indonesia ada produk nih namanya Hydrosi, mungkin bisa menjadi alternatif ya kalau Anda mau minum zam-zam gitu ya. Alternatif kedua lah nih Hydrosi. Wah luar biasa nih Dok, bincang-bincang kita hari ini, karena Hydrosi ini juga mineral, ada dasarnya Dr. Linus Pauling ya. You can trace every sickness, every disease, every ailment to the mineral deficiencies. Ya, Anda sakit itu mungkin besar karena mineral defisiensi. Dan juga ini mengandung kealkalian yang sangat tinggi.
ya kayak Dr. Roteng Duolbok itu mengatakan bahwa this is cannot survive in alkaline body. Ini alkalinya alami. Iya. Ya Allah. Aku testimoni deh, nggak sengaja ya, nggak sengaja anak gadisku yang besar, dia punya gangguan menstruasi kan. Jadi kalau dia menstruasi sampai 19 hari, sampai 12 hari gitu. Lama. Kalau saya kan paling 5-6 hari cukup gitu. Sekarang semenjak saya tetesin di susunya hidrosi gitu kan, konsumsi rutin lah setiap hari, menstruasi sama kayak saya, jadinya udah biasa. Udah kan yang ngeh dia, bukan sayanya yang ngeh dianya. Mami, kakak mensnya udah biasa gitu kan. Soalnya semenjak minum hidrosi udah nggak anemia, udah nggak apa. Waktu pesantren di MBS dulu sempat anemia katanya, jadi sama dokternya disuruh konsumsi suplemen untuk nambah darah kan, nambah HB. Sekarang nggak pakai suplemen nih, aku nggak pernah minum itu, tapi sekarang udah sehat, udah ini. Oh ternyata kamu ngerasain ya manfaatnya. Masya Allah, wah ini sangat bagus sekali, sudah langsung tuh ya, dari Dokter Vivi sendiri, ya dokter yang luar biasa. Mungkin kalau saya yang bicara Anda nggak percaya, Kapten Kapal bicara apa sih? Iya. Dok, kita boleh cobain dok ini? Boleh. Silakan dok. Bismillah. Ini saya bukain dok ya. Saya tiap hari minum Setiap hari dokter minum ini nih. Oke. Silakan dok. Kalau di ruangan saya nih Bang, semua air minum yang saya siapin, air mineral itu udah saya tetesin hidrosi. Sudah ditetesin hidrosi. Udah. Jadi setiap orang yang minum, saya selalu ceritain tentang hidrosi yang mau minum di ruangan saya. Kan dia suka minum, kok airnya aneh gitu ya. Aneh. Terasa kayak lebih antah. Ya justru itu mineralnya tercukupi di sini dalam air ini gitu ya. Dan kebutuhan kita untuk ini juga kan ada hitung-hitungannya tuh untuk berat badan. Betul. Berapa ya kan? Nah, misalnya kalau 70 kita seharinya kan butuh minimal 35 tetes ya. Cukup. Minum yuk. Baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, segar sekali. Masya Allah, hari ini kita mendapatkan ilmu dan manfaat serta emosi yang luar biasa ya Dokter Vivi ya. Jadi pengen bicara banyak ini saya sama Dokter Vivi. Dari pertama kita bicara tentang kepribadian Dokter Vivi ya, yang begitu care terhadap sekitar, tentunya bukan hanya lansia aja, tapi sekitar. Ya, beliau rela mengorbankan kehidupan nyamannya. Kalau dibilang PNS itu kehidupan nyaman buat saya gitu kan. Zona nyaman. Malah pergi ke tempat yang penuh tantangan. Belum pasti penuh tantangan. Sebenarnya saya juga sama deh. Itu mau ikut-ikutan gitu ya. Nah, terus lagi pengalamannya, ilmunya gitu kan ya, di-sharing ke kita. Juga ya terima kasih juga dokter ini juga salah satu pencinta hidrosi juga, ya kan? Iya, karena tahu manfaatnya, Bang. Karena tahu manfaatnya. Iya, nggak mungkin saya cinta kalau saya nggak tahu. Memang saya dengar Dokter Vivi itu dari beberapa orang sangat tidak mudah untuk menerima produk, gitu ya. Namun, Masya Allah, karena manfaat, ya banyak juga dokter-dokter yang menerima ini, termasuk salah satunya dokter andalan gue, namanya bos gue, Dokter Vivi. Baik, saya rasa cukup sampai di sini pembicaraan kita dengan Dokter Vivi. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita sambung lagi dengan Dokter Vivi Makfiro, MIS, MPM. Saya Lukman Baktiar dan saya Vivi Makfira. Ya, dari Sukapura, Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidrosi. Salam hidrosi.